Pria ini memancing di kutub utara. Suhu di sana minus 40 derajat Celcius. Tali di samping bergetar. Dia pergi memeriksanya, lalu mengambil ikannya. Tapi tidak ada keceriaan di wajahnya. Lalu dia merapikan ikan di dalam kotak. Pria ini adalah seorang pilot. Tapi karena kecelakaan dia terjebak di Arktik selama 3 bulan. Tidak ada api di sini. Dia hanya memakan ikan segar setiap hari. Tiram adalah yang paling enak. Dia sampai memakannya selama 3 bulan itu. Tapi dia mulai bosan. Saat ini bel alarm berbunyi. Dia pergi untuk menggali salju. Dia terus menyekop, lalu menemukan batu kecil. Tapi dia membuangnya. Kemudian dia menggali lagi, dan menemukan batu besar. Lalu pria itu melihat jam tangannya. Saat itu dia langsung pergi. Dia telah membuat SOS yang besar. Dalam 3 bulan dia tidak pernah menyerah untuk meminta bantuan. Dia naik ke puncak gunung, lalu memasang generator listrik. Dia ingin menyiarkan sinyal mara bahaya lewat radio. Tetapi radio masih belum menyala. Sudah 3 bulan dia seperti itu. Di kutub utara tidak dapat mengetahui siang dan malam. Jika tidak bisa mengatur waktu, orang yang berada di sana akan mudah hancur. Dia kembali ke kabin untuk tidur. Suhu di sana membekukan 2 jari kakinya. Keesokan harinya, pria itu terus mengulang kegiatan sehari-harinya. Jika sudah waktunya dia pergi melihat ikan. Tapi dia hanya melihat es yang pecah. Dan jejak kaki raksasa. Yang artinya ada predator berbahaya di sekitar. Dia bergegas lari menuju kabin untuk bersembunyi. Lalu mengunci pintunya. Sepertinya dia diincar oleh predator. Peluang untuk diselamatkan semakin rendah. Tetapi dia masih pergi menuju puncak gunung. Lalu terus memutar generator untuk coba meminta bantuan. Tapi tetap tidak ada respon. Ketika dia pergi, di kejauhan dia melihat beruang kutub. Mungkin pria itu akan jadi makanannya. Dan untuk menghindari hal itu terjadi, pria itu kembali ke kabin lebih awal untuk istirahat. Keesokan harinya dia naik ke puncak gunung untuk terus mencoba memberi sinyal. Tapi hanya lampu merah yang menyala. Saat itu awan gelap di kejauhan, yang menandakan badai akan datang. Saat dia akan pergi, tiba-tiba lampu hijau menyala. Dia dengan cepat memutar generator untuk menguatkan sinyal. Saat itu terdengar suara pesawat di langit. Terlihat helikopter di kejauhan. Pria itu berteriak dengan keras, lalu bergegas mengambil bom sinyal bahaya. Dia berteriak sambil memutar tangannya. Untung helikopter melihatnya. Ini adalah pertama kalinya pria itu tertawa dalam 3 bulan terakhir. Namun saat pesawat hendak mendarat, tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat helikopter hilang kendali, dan terjatuh ke darat. Pria itu kembali putus asa. Tapi tidak ada waktu untuk bersedih. Dia bergegas menuju helikopter. 1 pilot laki-laki tewas. Tapi seorang wanita masih hidup. Tapi wanita itu mengalami luka parah di perutnya. Dia bergegas mencari peralatan medis, lalu membantu mengobati luka di perutnya. Wanita itu perlahan membuka matanya, tapi kembali pingsan. Saat itu badai salju sedang bertiup, dan mereka beristirahat di helikopter. Saat bangun dia mengecek apakah wanita itu masih hidup. Lalu dia menemukan 2 bilah sinyal dan sebuah peta. Bahkan dia menemukan mie hao-hao. Pria itu langsung mengambil 2 mie lalu memakannya. Setelah makan dia pergi, meninggalkan pesan meminta bantuan di helikopter. Lalu membawa wanita itu ke kabinnya. Setelah itu dia kembali ke helikopter untuk mengambil barang yang dibutuhkan, dan membuat batu nisan untuk pilot yang tewas. Di dalam helikopter dia menemukan tabung gas dan kompor, bahkan korek api di saku pakaian. Lalu dia melihat sebuah foto. Setelah kembali, dia menempelkan foto itu di sebelah wanita. Itu adalah foto keluarga. Lukanya kini memerah. Lalu dia mengoleskan obat ke tubuhnya untuk membasmi kuman. Saat dia melihat foto itu, dia menyalahkan dirinya. Jika bukan karena ingin menyelamatkannya, mungkin keluarga mereka akan tetap bahagia. Dia menemukan jalan keluar di peta. Jika wanita itu terus dibiarkan mungkin akan mati. Saat itu pancingan di luar bergetar. Ternyata ikan besar mengambil kail. Pria itu teriak penuh semangat. Dia memasak mie dan ikan tadi. Tapi dia hanya memakan 1 suap. Lalu dia memberi makan wanita itu. Wanita itu terlihat ingin menangis.
Pria itu mencoba menghiburnya. "Jangan khawatir, kita akan segera diselamatkan." Dia mengatakan itu walaupun dia tahu peluang untuk diselamatkan mendekati nol. Kini obatnya telah habis, tapi lukanya masih belum membaik. Dan wanita itu demam tinggi. Setelah berpikir beberapa saat, dia memutuskan untuk pergi, menandai rute di peta, lalu membungkus makanan. Kemudian gunakan suku cadang di pesawat. Dia membuat gerobak sederhana, dan memasukkan wanita itu ke gerobak, lalu meninggalkan pesan di pesawat, dan pergi untuk berusaha bertahan hidup. Semuanya dimulai dengan baik, menempuh 1/5 dari total jarak dalam sehari. Menjelang sore dia menggali salju untuk membuat tempat istirahat. Keesokan hari dia melanjutkan perjalanannya. Pria itu kelelahan. Cuaca di kutub utara berubah dengan cepat. Saat badai salju, pria itu kesulitan untuk berjalan. Hari itu dia hanya menempuh jarak yang pendek. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah lereng gunung. Tapi di peta itu jelas tanah datar. Jika dia memilih melewati lereng gunung, jaraknya akan menjadi 2 kali lipat. Makanan mereka juga hampir habis. Jadi pria itu mendaki ke puncak gunung. Dia melihat sungai yang datar. Dia ingin segera pergi. Jadi dia mencoba menarik wanita itu ke atas. Tapi pria itu sudah lelah. Tali terlepas dan gerobak wanita itu tergelincir ke bawah. Tapi pria itu terus mencobanya. Namun tetap tidak berhasil. Pria itu sudah lelah. Dia tidak bisa menariknya. Tapi dia tidak ingin meninggalkan wanita itu. Jadi dia memutuskan untuk mengambil jalan yang lebih lama. Dia tahu bahwa pilihannya akan sulit. Tapi sebagai seorang pria dia tidak menyesalinya. Sangat cepat hari menjadi gelap. Dia menemukan gua di samping. Lalu dia memasukkan wanita itu lebih dulu. Kemudian dia masuk ke dalam. Dia menyalakan kompor untuk memasak makanan. Kondisi wanita itu memburuk. Tidak bisa makan sama sekali. Hanya bisa minum sedikit air. Saat itu terdengar suara di luar. Ternyata seekor beruang kutub. Beruang itu terlihat sangat lapar. Dia membuka mulutnya dan menggeram ke pria itu. Pria itu tidak mau kalah, dia juga berteriak. Beruang kutub itu mulai menggali salju untuk mencoba masuk. Pria itu dengan cepat menyalakan tongkat sinyal dan mengarahkannya ke wajah beruang. Beruang itu langsung lari ketakutan. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya. Tapi cuaca menjadi semakin parah. Dia hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu dia meletakkan wanita itu di tanah. Lalu menggunakan gerobak untuk memblokir angin dan salju. Mereka mencoba bersembunyi. Badai salju berlalu dengan cepat. Pria itu bangun dan telapak tangannya membeku. Tapi dia terus menarik wanita itu untuk melanjutkan perjalanannya. Di bawah batu besar mereka menyalakan api untuk beristirahat. Gadis itu tidak bisa minum air. Tidak ada reaksi apapun. Pria itu menyimpan foto itu di tangan wanita. Dia menariknya sambil menangis. Sekarang hanya tersisa dia sendiri. Pohon bunga di cuaca yang aneh. Pria itu merenung. Namun tiba-tiba dia terjatuh. Dia bangun setelah beberapa saat. Tapi saat dia hendak memanjat, ternyata kakinya tersangkut di batu. Dan sangat sulit untuk melepaskannya. Rasa sakitnya membuat dia menangis. Setelah beberapa saat dia kembali tenang. Lalu dia mencabut kakinya sekuat tenaga. Dia menyeret kakinya yang terluka, merangkak keluar dari lubang. Dia kembali ke wanita itu, lalu membukanya. Ternyata wanita itu masih hidup. Pria itu langsung menangis. "Saya sangat menyesal. Sekarang kamu akan baik-baik saja. Aku akan berada di sisimu." Pria itu menyalahkan dirinya sendiri karena telah meninggalkannya tadi. Pria itu menggunakan salju untuk meredakan kakinya yang terluka. Dia menggunakan tongkat untuk berjalan. Meski begitu dia tetap berusaha menarik wanita itu dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian makanannya habis. Pria itu memakan salju untuk mengganjal perutnya. Mereka baru setengah jalan. Masih jauh untuk sampai ke tujuan. Luka parah ditambah lapar. Pria itu beristirahat sebentar dan berusaha melanjutkannya, tapi tetap tidak bisa bergerak. Lalu dia mengeluarkan barang di gerobak untuk mengurangi beban. Bahkan radio pun ia buang. Dia berjuang untuk naik ke puncak gunung. Saat mencapai puncak gunung, terlihat helikopter di kejauhan hendak mendarat. Pria itu mencoba berteriak, tapi hanya mengeluarkan suara samar.
Dia bergegas meluncur turun, melepas pipa baja di gerobak, lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong wanita itu ke puncak gunung. Lalu dia dengan cepat melambaikan bilah sinyal di tangannya dan berteriak. Tetapi helikopter itu tidak menyadarinya. Pria itu melepas jaketnya untuk dibakar, lalu berusaha untuk menarik perhatian helikopter tadi. Itu adalah harapan terakhir mereka. Jika gagal mungkin mereka akan mati. Tapi helikopter itu tetap tidak menyadarinya. Pria itu benar-benar putus asa. Meskipun dia berkata tidak apa-apa pada wanita itu, namun dia tahu kehidupan mereka akan berakhir di sini. Dia memegang tangan wanita itu dan menunggu kematian datang. Tapi saat itu keajaiban datang. Film ini adalah film tentang kesederhanaan. Dalam film tidak ada mandat dari siapapun. Hanya seorang pria yang ingin menyelamatkan seorang wanita. Dia ingin berusaha menebus kesalahannya. Dengan demikian dia memulai perjalanan panjangnya. Review berakhir di sini. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.